Welcome to the... Baru mulai kita langsung ngeliat ada kecelakaan kereta kuda dan kelihatannya semua penumpangnya pada modar cuy. Terus ini bokapnya Dio, Dario Brando dengan otak malingnya. By the way, gue heran, kok bisa orang yang mukanya aneh, tukang maling, amat terlihat tidak punya duit, bisa dapat istri secakep ini jir. Terus kalau ada yang nanya, Dio itu siapa bang? Dio itu main film lain ya guys, yang suka bilang bokapnya dia berencana buat ngambilin harta si penumpang, tapi ternyata ada dua orang yang selamat. Yang pertama ada bayi, si MC kita, Jonathan Joestar, aka Jojo, sama si bapaknya, George Joestar. Tapi karena ribet, kita panggil George Joestar, bokapnya Jojo aja lah ya. Bokapnya Jojo ngira kalau bokapnya Dio yang nyelamatin mereka. Yang padahal kan niatnya kan mau maling gitu. Gara-gara kejadian itu, bokapnya Jojo jadi berutang gitu sama bokapnya Dio. Abis itu kita time skip ke 1880 ya. Dan by the way, kejadian tadi itu berlatar di tahun 1868. Si bayi yang selamat tadi, aka Jojo, udah terlihat remaja ya di sini dan hidupnya juga terlihat mewah banget gitu. Nah kebalikannya nih, si anak dari Dario Brando, aka Dio Brando, terlihat hidupnya tuh serba susah gitu, miskin, kumuh, dan bokapnya juga goblok anjing. Orang sakit minum obat, ini malah minum sake gitu. Abis itu kita lihat ada cewek yang lagi dibully, terus tiba-tiba si Jojo datang sambil ngeluarin jurus apa ini? Karena jurusnya terlalu bagus, akhirnya si Jojo kena gebuk ya. Oh ya, cewek yang dibully tadi namanya Erina. Balik ke si Dio, pas bokapnya udah sekarat, bokapnya nyuruh Dio temuin keluarga Joestar karena mereka ngutang ke dia. Bokapnya modar, habis itu si Dio langsung OTW ke tempatnya Joestar. Normalnya kan kalau kita diadopsi sama orang, ya minimal gak banyak tingkah lah gitu. Lu pada mau tau gak apa yang Dio lakuin? Yap, nendang dogi sama nendang gelut. Habis itu ya kehidupan yang Jojo bener-bener parah cuy. Kayak lebih kesiksa aja gitu. Pas dia lagi ngeratapin nasib kayak lulu pada, ternyata cewek yang diselamatin Jojo waktu itu ada rasa suka gitu ke Jojo. Tapi baru juga happy-happy ya sama cewek barunya, malah dicipok Dio cocok. Habis itu pas Jojo dengar si Erina dianuin, Jojo langsung ngamuk terus ya gelut lah mereka gitu. Kita bisa lihat ya, topeng ini pas kecipratan darah langsung bereaksi gitu. Ya pokoknya nanti kita bahas lah ya. Long story short, kita time skip ke 8 tahun ya. Jojo sama Dio ternyata baru lulus kuliah cuy. Dan di sini mereka kelihatan akrab ya. Meskipun si Jojo tuh curiga gitu kalau Dio cuman pura-pura. Pas mereka balik ternyata selama ini bokapnya tuh sakit parah cuy. Ya sebenarnya tuh Jojo udah nyaranin ke dokter ya. Cuman ini si Dio Tai bilang kalau dokter tuh cuman memeras duit doang gitu. Kayak yang ada di suatu negeri lah. Abis itu pas Jojo lagi nugas, dia nggak sengaja jatuhin barangnya si Dio kan. Panik dah dia, soalnya isi suratnya tuh gejala-gejala dari penyakit bokapnya Dio gitu. Wah anjir, di sini Jojo ngedesak Dio kan, sampai buat sumpah atas nama bokapnya Dio. Dio ngamuk kan, terus ya udah gitu. Sekarang terbukti kalau selama ini si Dio emang niat keracunin anjing. Jadi dia minta pelayan buat bawain obat tapi malah diracunin gitu bokapnya Jojo. Habis itu Jojo langsung ke London ya buat nyari penawarnya, dan akhirnya di sini kita dipertemukan oleh waifu sejuta umat fans Jojo ya. Siapa lagi ya kalau bukan Speedwagon sang Yeper. Speedwagon mutusin buat jadi pengikut Jojo cuman modal Jojo nahan jurus topi Kung Lao. Cuma gitu doang. Emang bizar banjir. Next kita lihat di sini Dio udah pasrah ya sambil minum sake, ya orang mabok gimana lah ya. Jadi nggak sengaja dia nabrak bapak-bapak yang dibilang pasangan. The fuck? Ya udah gitu gelut jadinya kan. Terus di sini Dio mikir, sekalian eksperimen topeng. Dia tancapin topeng, siramin darah, dan ternyata bukannya modar, dia malah jadi vampir anjing. Di sini dia udah pasrah gitu kan diserang vampir, tapi ya, untungnya ada sinar matahari cuy. Kalau nggak ada, part 2, 3, 4, 5, 6 nggak akan ada tuh. Pas Dio balik ternyata si Jojo udah nyiapin rencana tuh buat nangkep Dio. Cuman karena di sini Dio emang orangnya hoki ya. Soalnya di telinga itu ada 3 tai lalat yang berarti punya luck yang tinggi gitu. Dulu pada coba cek telinga kalian, kalau ada 3 tai lalatnya berarti kalian tuh orangnya hokian gitu. Ya minusnya paling dulu pada jadi vampir lah nanti. Pas mau nyerahin diri, dia malah mau nusuk Jojo. Tapi di sini bokapnya langsung lari ngorbanin diri cuy. Dia jadi vampir pakai darah bokapnya Jojo, ngebantai para polisi terus gelut sama si Jojo. Asli ini nggak adil banget ya. Manusia lawan vampir. Di sini Jojo berani banget ya dorong Dio ke api, cuman kan masalahnya dia juga ikut ke bawah gitu. Dia ngedorong Jojo sambil bilang, "Get back, Jojo!" Nah di sini jujur agak kocak ya. Entah kenapa ada besi yang ikut jatuh gitu bareng sama Jojo. Padahal tadi kita lihat sendiri gak ada apa-apa kan. Si Jojo pakai besi itu buat loncat ke arah Dio. Mereka berdua jatuh, Dio ketusuk. Terus karena ini anime emang beneran bizar, bisa-bisanya di sini Jojo kelempar, terus gak ada luka bakar sedikit pun di muka. Wow, absolute bizar jir. Besoknya Speedwagon mau ngejenguk Jojo di RS, tapi ternyata dia malah ketemu cewek yang udah ngurusin Jojo. Ya ternyata si cewek itu tuh Erina Pendleton. Jojo sama Erina lagi enak jalan bareng tuh. Tiba-tiba ada Pak Tua yang nyamperin terus bilang, "Gua tahu kalau topeng itu belum hancur." Terus yang pegang topeng itu si Dio. Pak Tua itu bernama Zeppeli. Oh shit, Zeppeli.
Zeppeli ngajarin Jojo jurus penapasan counter vampir ya, namanya Hamon. Cuman karena ini Jojo, nanti ada beberapa scene yang menurut gue udah agak nyambung gitu. Pernapasan sama Magis. Jojo sama Zeppeli lagi anak-anak latihan, tiba-tiba ada Speedwagon datang. Dia bilang ada orang yang lihat sosok mirip Dio di kota dalam gunung. Ya udah gitu, habis itu mereka samperin ya kan. Pas masuk terowongan, mereka dibegal sama anak buahnya Dio. Dan menurut gue scene pala kuda masuk paku usir itu creepy anjing. Abis itu Zeppeli nyuruh Jojo hantam vampir itu sambil pegang wine. Dan ini kali pertama Jojo pakai Hamon Overdrive. Pas sampai kota, kita sih lihat kayak aman-aman aja ya. Sampai tiba-tiba ada bocil kematian yang melintas gitu. Di sini Zeppeli sama Jojo pakai Hamonnya buat jalan di air. Kalau buat nunjuk tebing mah masih oke lah. Tapi jalan di air sih gak penting. Si bocil tadi ternyata kena hipnotis buat mancing timnya Jojo ke area makam gitu. Di sini si Dio muncul. Terus dengan pedenya Zeppeli nantengin by one sama si Dio. Ya hasilnya udah jelas lah. Si Jojo nolongin Zeppeli tapi cuma modal tangan doang gitu. Jadinya ya kelempar lah. Si Dio manggil anak buahnya, yang ini namanya Broford, yang gendut ini namanya Tarkus. Kalau lu pada pengen tahu cerita dua orang ini, lu pada cari tahu sendiri lah ya. Broford lompat ke Jojo sambil tangannya dikebelakangin. Nice, pakai rambut. Nice. Habis itu Jojo sama Broford kelempar ke air, yang dimana kalau di air itu Hamon yang gak bisa dipakai cuy. Orang normal di sini bakal pikir renang ke atas buat bernapas kan. Tapi karena ini Jojo, dengan smart thinking logical Jojo, dia renang ke bawah buat ngambil gelembung. Wow, modal gelembung doang lu bisa napas sambil pakai Hamon. Absolute bizarre. Di sini Jojo ngeluarin Turquoise Blue Overdrive. Mereka kelempar pas Broford mau kill si Jojo langsung ngeluarin Metal Silver Overdrive. Ditambah Sunlight Yellow Overdrive. Pas si Broford mau ngebalas si Jojo diem aja karena tahu sebenarnya si Broford tuh sebenarnya baik gitu. Baik orangnya. Sama serangan Jojo yang tadi tuh nimbulin rasa sakit. Oke, make sense lah, karena vampir harusnya nggak ngerasain rasa sakit gitu. Broford dead sambil ngasih pedang yang awalnya luck jadi plak. Di sini Tarkus ngerasa kalau Broford itu mentalnya lemah gitu. Abis itu dia langsung nyerang Jojo, tapi yang bikin gue sampai speechless di sini, Jojo sama Zeppeli pakai Hamon buat bikin layangan pakai daun. Gue kira Hamon tuh cuma pernafasan, jir. The fuck? Mereka mendarat di istana tua sambil disamperin Tarkus. Pas si Jojo niat mau ngecek, ternyata istana itu tempat duel. Intinya duel tarik-tarik kepala gitu. Yang putus kepalanya berarti dia kalah. Si Jojo kecekik ya karena lihat aja lah badannya aja beda jauh. Si bocil kematian tadi gara-gara lihat Speedwagon yang useless, gak berguna, dia beraniin diri buat manjat ke dalam buat bukain pintu. Dan di sini nih, kita bakal lihat Zeppeli duel sama Tarkus. Zeppeli ngindarin serangan Tarkus sampai saatnya jurus andalan Zeppeli keluar cuy. Tornado Overdrive. Tapi karena si Tarkus jam terbangnya tinggi ya, akhirnya si Zeppelinya malah di outplay sama si Tarkus, terus Zeppelinya keikat, terus abis itu pas Zeppeli udah pasrah jadi Kiko, dia ngasih buff ke si Jojo pakai jurus umpan dalam Overdrive. Di sini Jojo dapat buff yang gila ya. Dia kalahin Tarkus cuman pakai 2 serangan doang cuy tanpa luka. Jojo, Speedwagon, sama bocil kematian lanjutin perjalanannya nyari Dio. Tiba-tiba dia diserang sama orang random yang pakai jurus Thunder Cross Split Attack. Tapi di sini karena Jojo udah nambah jam terbang ya, orang random tadi namanya Daire berhasil disundul sama Jojo. Dan ternyata dia tuh sebenarnya temannya si Zeppeli. Terus ada juga si Strides sama gurunya juga datang namanya Tom Petty. Pas sampai rumah, Poko nanyain, "Pak, Mbak mana, Pak?" "Mana gue tahu, Jing." Oh no. Ternyata mbaknya diculik sama si Dio. Si Dio nawarin ke mbaknya Poko buat jadi vampir, tapi malah kena tampar jir. Pas mbaknya mau di anu-anu, tiba-tiba Jojo sama yang lain datang gitu. Jojo nyamperin Dio sambil bilang, "Gue datang dari neraka nih anjing. Lu masih hidup, Jing." Pas Jojo mau adu jotos sama si Dio, tiba-tiba pahlawan kita bilang, "Jo, minggir dulu. Gue punya dendam nih sama Dio anjing." Dari tiba-tiba dia kakek Bonshin terus bisa terbang gitu. Lagi-lagi gue kira Hamon tuh cuma pernapasan jir. Anjing lu Dio, rasakan nih. Thunder Cross Split Attack. Saking OP-nya nih jurus sampai Dio langsung bekuin si Daire sampai sisa kepala gitu. The best understandable jurus of all time. Sebelum modar, Daire lempar bunga Hamon ke matanya Dio biar Dio kena nerf. Si Jojo ngelemparin tangkai bunga yang gunanya mirip flashbang gitu. Pas mendarat, Jojo langsung tusuk Dio pakai pedang plaknya, tapi si Dio malah buat pedangnya beku. Tangan Jojo beku, Dio ngancem Jojo sambil pegang pembuluh darahnya Jojo. Itu kalau diremes modar dari Jojo. Saking gedenya plot armor Jojo, tiba-tiba secara kebetulan ujung pedangnya Jojo ada di atas api yang ngebuat esnya cair. Abis itu Jojo ngebuk Dio, tapi tangannya malah jadi beku gitu. Jojo langsung ngeluarin ultimate-nya sambil bakarin tangannya pakai api. Abis itu si Dio ketusuk, sampai kepaksa ninggalin palanya buat selamat.
Abis Dio kalah, Jojo sama Erina akhirnya married ya. Dia mutusin buat honeymoon pakai kapal ke Amrik. Pas mereka lagi makan malam, tiba-tiba Nani, itu kan anak buahnya Dio. Jojo langsung nyamperin dia dan ternyata bener aja jir, Dio masih hidup. Sisa pala doang sih. Dio langsung nembakin Dio pakai lasernya, cuman itu gue prediksi kayaknya kena pembuluh darah dah. Orang-orang di kapal udah saling baku hantam karena udah pada jadi zombie gitu. Tiba-tiba ada satu cewek yang somehow jatuh pas ke depannya si Erina sambil bawa bayi. Si Joker sama Dio langsung ngelancarin serangan sampai Jojo harus ngeluarin Hamon dia yang terakhir. Yang bisa diartikan possible-nya bakal dead. Hamonnya Jojo ternyata ngebuat si Joker nahan mesin kapal sampai kapal mau meledak. Di sini Jojo nyuruh Erina buat nyelamatin diri sambil bawa bayi yang spawn tadi. Abis itu si Dio bilang, "Kamu tahu, gua harus dapetin badan lu, Jojo." Pas Dio ngedekat pakai tali lehernya, Jojo langsung putusin benang lehernya terus meluk Dio sampai kapalnya kebakar. Dan ya, Jonathan Joestar modar guys. Erina berhasil selamat karena dia pakai petinya Dio buat berlindung. Dan ternyata selama ini Erina ngandung bayinya Jojo yang nantinya bakal lanjut ke part 2. Dah tamat. Cerita klasik, full absurd, tapi sangat berkesan sih menurut gue. Apalagi jurus The Cross Spirit Attack. Gak ada yang lebih hebat dari jurus itu jir di anime ini. Overall kalau dari gue sih, ini anime dapat rating 7,5 lah. Not bad lah, masih enjoy buat ditonton. Udah gitu aja, thanks.